Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Polkesta, selamat datang di Polkesta Channel bersama saya Sugiarto, dosen keperawatan medical bedah jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Surakarta. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang upaya pencegahan amputasi dengan senam kaki DM. Diabetes mellitus merupakan penyakit kronik yang memerlukan perawatan baik secara medis maupun keperawatan. Diabetes mellitus merupakan gangguan pada kemampuan pankreas dalam memproduksi insulin yang berdampak pada meningkatnya kadar gula darah. Pada tahun 2021, International Diabetes Federation mencatat ada 530 juta orang dewasa yaitu usia 20-79 tahun atau 1 dari 10 orang hidup dengan diabetes di seluruh dunia. Diabetes juga menyebabkan 6,7 juta kematian atau 1 setiap 5 detik. Penderita diabetes mellitus mengalami produksi insulin yang tidak adekuat sehingga mengakibatkan kadar gula dalam darah meningkat. Kondisi tersebut dapat menyebabkan rusaknya saraf, pembuluh darah, dan struktur internal lainnya sehingga pasukan darah ke kaki semakin terhambat. Pasien DM dengan kadar gula darah yang tinggi akan membuat viskositas atau kekentalan darah menjadi tinggi, sehingga menghambat sirkulasi darah dan persarafan terutama pada daerah perifer atau ujung kaki yang berfungsi sebagai tumpuan tubuh utama. Salah satu aktivitas fisik yang penting dan bisa dilakukan oleh penderita diabetes adalah senam kaki. Berikut ini beberapa manfaat senam kaki pada penderita diabetes. Yang pertama adalah memperbaiki sirkulasi darah yang terganggu. Yang kedua adalah memperbaiki kekuatan otot, tungkai, dan kaki. Manfaat yang ketiga adalah melatih sendi agar tetap lentur dan tidak kaku. Dan yang keempat adalah mencegah komplikasi diabetes pada organ mata, otak, jantung, dan ginjal. 12 langkah senam kaki DM. Langkah 1. Duduk tegak di atas kursi dengan kaki menyentuh lantai. Langkah 2. Tumit diletakkan di lantai, jari-jari kedua belah kaki diluruskan ke atas lalu dibengkokkan kembali ke bawah seperti cakar ayam sebanyak 10 kali. Langkah 3. Letakkan salah satu tumit di lantai, angkat telapak kaki ke atas, kemudian sebaliknya pada kaki yang lainnya, jari-jari kaki diletakkan di lantai dan tumit kaki diangkat ke atas. Gerakan ini dilakukan secara bersamaan pada kaki kanan dan kiri bergantian dan diulangi sebanyak 10 kali. Langkah 4. Tumit kaki diletakkan di lantai. Kemudian di bagian ujung kaki diangkat ke atas dan buat gerakan memutar pada pergelangan kaki sebanyak 10 kali. Langkah 5. Jari-jari kaki diletakkan di lantai. Kemudian tumit diangkat dan buat gerakan memutar dengan pergerakan pada pergelangan kaki sebanyak 10 kali. Langkah 6. Angkat salah satu lutut kaki dan luruskan, lalu gerakkan jari-jari kaki ke depan, kemudian turunkan kembali secara bergantian ke kiri dan ke kanan. Ulangi gerakan ini sebanyak 10 kali. Langkah 7. Luruskan salah satu kaki di atas lantai, kemudian angkat kaki tersebut dan gerakkan ujung jari-jari kaki ke arah wajah, lalu turunkan kembali ke lantai. Langkah 8. Angkat kedua kaki lalu luruskan. Ulangi sama seperti pada langkah ke-7, namun gunakan kedua kaki kanan dan kiri secara bersamaan. Ulangi gerakan tersebut sebanyak 10 kali. Langkah 9. Angkat kedua kaki dan luruskan. Pertahankan posisi tersebut, kemudian gerakan pergelangan kaki ke depan dan ke belakang. Langkah 10. Luruskan salah satu kaki dan angkat, lalu putar kaki pada pergelangan kaki. Lakukan gerakan seperti menulis di udara dengan kaki dari angka 0 sampai 10. Lakukan secara bergantian. Langkah 11. Letakkan selembar koran di lantai, kemudian bentuk kertas koran tersebut menjadi seperti bola dengan kedua belah kaki.
lalu buka kembali bola tersebut menjadi lembaran seperti semula. Menggunakan kedua belah kaki, gerakan ini dilakukan hanya sekali saja. Langkah 12. Robek koran menjadi dua bagian, lalu pisahkan kedua bagian koran tersebut. Sebagian koran disobek menjadi kecil-kecil dengan kedua kaki. Pindahkan kumpulan sobekan-sobekan tersebut dengan kedua kaki, lalu letakkan sobekan kertas pada bagian kertas koran yang utuh tadi. Lalu bungkus semua sobekan-sobekan tadi dengan kedua kaki kanan dan kiri menjadi bentuk bola. Setelah menyimak beberapa penjelasan yang saya sampaikan dari audien, apakah ada pertanyaan? Masuk Pak, izin bertanya. Ya. Terkait yang Bapak sampaikan tadi, saya ingin bertanya berapa lama pelaksanaan untuk senam kaki DM tersebut Pak? Terima kasih. Baik ya, jadi senam kaki DM itu dapat dilakukan 3 kali dalam seminggu. Ya, jadi nanti dalam pelaksanaannya itu adalah 20 sampai 30 menit. Jadi bisa dilakukan pada kondisi santai, pada saat kita sedang berada di ruang tamu, sedang ngobrol, itu bisa kita lakukan senam kaki DM ini. Seperti itu Mbak Faridatun. Baik Pak, terima kasih. Ayo cegah amputasi dengan senam kaki DM.